Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Duduk santai sambil main dadu. Cakep. Ketemu lagi dalam Poteks Sabar Dulu. Senang sekali pada kesempatan kali ini, pada Poteks spesial hari ini, yang didampingi oleh saya, Dedi Sulistyo, AR dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2, dan ditemani oleh teman saya yang cantik. Saya Dita, account representatif juga di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2. Nah, Mas Dedi, Iya. Ini kan Poteks terakhir nih di tahun 2023. Iya. Kira-kira kita mau ngobrolin apa sih Mas di Poteks kali ini? Nah, ini kan karena ini terakhir ya, kita spesial nih Dit, untuk Poteks hari ini. Nah, kalau kemarin, kalau kawan pajak melihat, itu kita Poteksnya membahas tentang pengawasan, pelayanan, proses bisnis pemeriksaan, kemudian terakhir itu proses bisnis penagihan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengundang seorang yang spesial nih. Siapa jadi tuh, Mas? ibarat misalnya sebuah kapal nih ya, itu ada nahkodanya. Nah, pada kesempatan kali ini di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2, kita akan mengundang nahkoda. Nah, kita akan bahas tentang pencapaian apa selama tahun 2023 ini, kemudian nanti tantangannya apa, dan inovasi-inovasi apa yang telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2. Gitu, Dita. Oke, jadi Poteks kali ini tuh agak berbeda ya dari Poteks sebelumnya, Mas Iya, Dedi? tepat sekali. Dimana kalau Poteks sebelumnya itu lebih ke proses bisnis, peraturan perpajakan, atau hal-hal terkait teknis perpajakan. Iya. Namun kali ini kita lebih membahas tentang napaktilas perjalanan KPP Jakarta Sawah Besar 2 selama tahun 2023 ini. Iya. Dan langsung mengundang narasumber yaitu Bapak Muhammad Dahlan Saleh, Ya, selaku Kepala Kantor. Baik, tunggu sebentar, tahan dulu. Sebelum kita memanggil beliau, saya izin membacakan short bio Bapak Dahlan terlebih dahulu. Bapak Muhammad Dahlan Saleh lahir di Lampung Selatan 27 Januari 1969. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi jurusan manajemen di Universitas Islam Indonesia. Dan beliau sudah mulai bergabung menjadi bagian dari Kementerian Keuangan sejak tahun 1996. Bapak Dahlan juga melanjutkan pendidikan di Magister Manajemen di Universitas Trisakti. Sebelum menjadi Kepala KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2, Pak Dahlan juga mengemban amanah sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Pusat. Baiklah, ikan lele enak rasanya. Cakep. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Bapak Dahlan selaku narasumber pada hari ini. Selamat datang, Pak Selamat Dahlan. datang, Bapak. Silahkan duduk. Silakan duduk, Terima kasih. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dahlan? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, seger banget ya Pak ya. Betul. Habis libur 4 hari. 4 hari ya. Wah. Kita nggak cuti ya, Dit ya? Kebetulan ya. Enggak. Waduh. Terima kasih ya Pak sebelumnya sudah menyempatkan menjadi narasumber di Poteks kali ini. Ini spesial banget ini Pak. Nah, baik Pak, sebelum kita mulai, tapi kayaknya saya lihat-lihat ini ya Pak, baju kita ada Matching samaan dia. ya. Matching Hari ya. ini kita Hitam semua ya. Bajunya yang hitam semua. Kita hitam Iya. semua. Iya. Terus kayaknya nama kita juga sama nih Pak. Pak Dahlan, Dedi, Dita. Iya. Berarti kayak apa ya kalau 3 disingkat? diva. Wow, Oh, 3D ya. 3 diva ya Pak ya. Luar. Baik. Oke. Silakan lanjut, Dita. Oke, kita lanjut aja. Kita mungkin langsung aja ya Pak ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Ngobrol santai aja. Mohon izin Pak. Ya, mungkin kita mulai dari pertanyaan ringan aja Pak. Mungkin kawan pajak juga pengen tahu nih Pak, sejak kapan sih sebenarnya Bapak memimpin KPP Sabar 2 ini Pak? Oke. Sebelum saya jawab, saya sapa dulu ya. Oh iya, kawan Dengan Oke. pantun tentunya kan dia. Boleh Iya. Pak, silahkan. Ke Jogja beli batik, Wih, jauh Jauh amat Pak. amat Pak. ngejar layangan sampai ke atas genteng. Artinya. Waduh. Terima kasih Mbak Dita yang cantik dan matur nuwun Mas Dedi yang ganteng. Sama-sama Pak. Oke. Lanjutkan tadi, sejak kapan saya di Sawah Besar 2? Itu sejak 1 November tahun 2022. Jadi 1 tahun yang lalu ya. Habis ulang tahun yang lebih 2 bulan berarti ya. 1 Iya. November tahun 2022. Baik Pak, lumayan ya 1 tahun perjalanan Bapak di KPP Sawah Besar 2. Tapi kalau kita lihat sepertinya banyak nih Pak. Saya dengar-dengar nih banyak pencapaian atau hasil prestasi yang ditorehkan
oleh Bapak selaku Kepala KPP di Jakarta Sawah Besar 2. Mungkin boleh diceritakan Pak, sedikit aja Pak, tapi kalau kebanyakan nanti habis waktu kita Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Ada beberapa prestasi sebenarnya memang belum banyak-banyak banget, cuma ya sudah ada beberapa sih. Yang pertama itu di tahun 2002 akhir itu kita bisa mencapai target melampaui yang ditetapkan oleh kantor pusat. Kita sampai di 151% realisasinya dibanding dengan targetnya. Kemudian ini di penghujung akhir tahun 2023, alhamdulillah kita sudah mencapai juga di atas 100%. Kalau kita ngobrol sama teman-teman, ini sebenarnya sudah pencapaian kita yang ketiga, karena target awal kita dulu kita di 2,2 itu bisa terlampaui. Target kita ditambah nih menjadi 2,3, terlampaui juga. Kemudian terakhir kita di tahun 2003 ditambah target menjadi 2,7, dan itu alhamdulillah tercapai juga Pak ya. Itu berarti 3 kali dalam setahun ya Pak. Luar biasa. Itu tahun 2002. Kemudian di tahun 2022 juga kita KPP Sawah Besar 2 itu memperoleh predikat ZI WBBM. Ya, ZI WBBM, dan itu tidak semua kantor bisa memperoleh itu. Karena itu perlu dia membangunnya, kemudian bagaimana pertahankan. Jangan pernah ada terjadi fraud di kantor kita. Nah, alhamdulillah di akhir tahun 2022 kita dapat predikat ZI WBBM. Gitu. Dan satu lagi juga dari tingkat kepatuhan. Ya, kepatuhan itu di tahun 2022 kita kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan secara total kita sampai 104%. Artinya wajib pajak kita yang ada di wilayah kita itu sudah cukup patuh ya, sampai 104%. Dan di tahun 2023 ini kepatuhannya meningkat lagi menjadi 112%. Luar biasa. Itu tentunya karena stakeholder kita ya, wajib pajak kita dan pegawai-pegawai kita, sehingga kita bisa seperti sekarang. Jadi pencapaian-pencapaian ini tentunya ya karena ada wajib pajak yang menunaikan kewajibannya. Betul. Dan ada pegawai-pegawai kita yang masih kerja dengan integritas. Iya, itu kuncinya adalah kerjasama ya, dari kawan pajak semua dengan kita sebagai petugas pajak. Gitu. Oke, berarti luar biasa ya Pak. Itu baru sebagian ya Pak, pasti prestasinya berjejer nih, kalau disebutin satu-satu nggak cukup ya Pak ya. Ada juga sih prestasi yang untuk perorangan, tapi mungkin ya pegawai kita juga ada beberapa yang memperoleh penghargaan juga ada juga. Wah, itu luar biasa. Nah itu tapi Pak, dalam perjalanan mencapai prestasi dan mencapai target itu kan pasti nggak gampang ya Pak, pasti ada tantangan dan hambatan yang dihadapi. Boleh di-share sedikit nggak Pak, tantangan dan hambatan yang kita hadapin itu sebenarnya apa aja sih Pak, berdasarkan point of view Bapak sebagai pemimpin dan kepala kantor KPP Saber 2 gitu Pak? Luar biasa pertanyaannya ya. Ini mengingat tantangan. Kalau tantangan berarti harus ditaklukkan gitu ya. Jangan pernah menyerah lah pokoknya. Jadi kalau kita bicara tantangan ya, kita juga ada beberapa hal yang kita lakukan. Tentunya yang kita lakukan ini bagaimana untuk wajib pajak, bagaimana memberikan wajib pajak, memudahkan wajib pajak menyampaikan bagaimana mereka membayar, bagaimana mereka mendaftar, bagaimana mereka lapor. Itu sudah kita lakukan. Kemudian juga ada juga yang bentuknya potex. Jadi kita punya penyuluh-penyuluh, kita punya AR, kita punya pegawai yang menyampaikan apa sih hak dan kewajiban wajib pajak. Sosialisasi ya di potex ya, yang kita punya YouTube-nya, kita punya IG-nya, kita juga punya TikTok-nya. Jadi silakan nanti wajib pajak bisa melihat yang dimanapun itu kita sudah siapkan. Kemudian juga kita coba memperbaiki yang di internal kita. Untuk pegawai-pegawai kita coba prasarana yang ada di kita coba perbaiki yang sudah 20 tahun usianya. Jadi kalau dari gedung ini kan sudah hampir 20 tahun lebih ya. Nah, sudah kita coba perbaiki sarana. Yang pertama, lift kita ganti yang baru nih. Sudah kita ganti yang baru nih. Oh ya udah bagus ya Pak. Aman ya Pak ya. Takutnya ada orang kejebak lagi Pak. Pernah ada yang kejebak dan mudah-mudahan itu tidak terjadi dari depan, karena bagaimana kita memberikan layanan kepada wajib pajak. Betul. Itu untuk sarana. Dan ada juga kita coba, sebenarnya bisa ini dikatakan inovasi. Kenapa saya katakan inovasi? Karena belum semua kantor menyiapkan sarana prasarana untuk pegawainya agar pegawai bekerja itu nyaman. Betul, itu Pak yang kita cari itu Pak. Nah, nyaman bekerja. Betul. Nanti hasil akan mengikuti. Nah, kenyamanan itu kita mulai coba. Nanti kita artinya selain kita juga melaksanakan ketentuan dari kementerian ya, bahwa kita bisa kerja dimanapun, kemudian kita bisa juga bekerja dari meja manapun gitu. WFA dan WFA.
Jadi kita bisa kerja dimanapun. Misalkan nanti Mbak Dita, kalau secara kerjanya harusnya dia ada di lantai 3 nih kan. Tapi nanti Mbak Dita bisa bekerja di lantai 2, bisa di lantai 7, bisa di lantai 4, dimanapun dia selama bisa di kantor sini. Enak ya, Pak. Itu sarannya kita siapkan semua. Dan itu juga yang saya bilang tadi kenapa inovasi. Kita coba teman-teman untuk, kan pasti butuh makan ya. Betul. Butuh minum juga kan ya. Nah, itu kita siapkan satu tempat yang mereka tidak makan berpindah-pindah, tapi di satu tempat itu saja. Kita siapkan di lantai 2. Jadi ketika teman-teman waktunya makan, teman-teman waktunya minum ataupun istirahat, kita siapkan di lantai 2. Di situ kesiapan sarana olahraga, kita siapkan juga untuk coffee corner. Nah, bisa bekerja dari sana gitu. Itu kenapa saya bagian inovasi, karena nanti kalau teman-teman itu makan atau minum di meja kerja masing-masing, tentunya bisa jadi ada kejadian yang tidak kita harapkan, makanan tumpah. Betul. Atau minuman tumpah, itu akan merusak komputer kita, laptop kita, gitu kan. Setelah itu juga akan mengundang yang tamu memang yang minta diundang, semut kan ya. Ada kecoa yang hadir di meja kerja kita, dan itu tentu itu akan mengganggu kinerja kita, dan itu otomatis mengganggu kantor kita, kenyamanan kantor kita. Itu yang kita coba untuk memperbaiki tantangan yang ada supaya kita minimalisir lah. Artinya kita coba atasi tantangan itu. Dan ada satu lagi sebenarnya. Yang ini di tahun 2023 kita sudah coba bekerjasama dengan pemerintahan, dengan kecamatan, dengan kelurahan, dengan RW. Kita pernah loh sampai ke RW. Sampai ke RW. Pernah kita kumpul dengan beberapa RW di tempat salah satu kopi. Jadi kita ngopi bareng, makan pisang goreng bareng, ya. Di sana kita ngobrol bahwa ini loh, kita menjelaskan pajak itu sebenarnya bukan tentang sawah besar 2 tentunya. Tentunya pajak itu tentang negara kan ya, bagaimana supaya terkumpul dan itu bisa negara kita bisa berjalan. Ya kan? Kita sudah kumpulkan dan kita dengarkan juga apa yang masukan-masukan dari RW. Dari RW, Pak. Ya. Dan ke depan kita akan coba di tahun 2024 kita akan coba bekerja sama dengan Dasar Wisma. Dasar Wisma. Dasar Wisma. Kak Dita tahu nggak di Dasar Wisma apa? Pernah denger gak nih? Bentar, saya tahunya Dasar Warsa nih. Oh, Dasar Warsa. Apa dulu yang apa waktu Pramuka Dasar Dharma. Dasar Dharma. Beda lagi nih, Pak. Kali Kak Dita kayaknya sepertinya nggak tahu tuh, Pak. Dasar Wisma. Jadi Dasar Wisma itu kayaknya masih ada baru ada di Jakarta ya. Di Jakarta. Jadi di dalam satu wilayah itu ada satu warga yang mempunyai tugas untuk lebih mengenal kepada warga yang ada di lingkungannya. Satu orang diberi tugas untuk 10 keluarga. 10 keluarga. Jadi dia tahu tentang rumahnya, siapa yang menghuninya, rumahnya ada AC apa enggak, ada mobil apa enggak, anaknya ada berapa, dia sudah menikah atau belum. Kalau belum menikah nanti dikasih, kalau belum menikah dikasih jodoh, Pak. Dikasih jodoh. Bukan ya? Mbak Dita mau jodoh lagi. Udah. Jadi diberikan sebelum yang menikah diberikan semacam sosialisasi oleh Dasar Wisma ini, kalau yang mau menikah baca ini gitu. Ada ilmu ada semua gitu. Luar biasa sekali. Betul. Ya ternyata ya. Nah, itu kita coba dengan Dasar Wisma, tidak ada maksud apa-apa ya, cuma kita bagaimana kita bersinergi. Betul. Artinya kita bermitra dengan kecamatan, dengan kelurahan, dengan RW, dengan RT, dengan Dasar Wisma dan dengan semua wajib pajak sebenarnya. Karena wajib pajak itu ya mitra kita. Iya. Mitra kita bagaimana membantu wajib pajak menunaikan kewajibannya kepada negara. Nah, itu yang kan utama tugas ya, kita kan itu kan membantu wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Betul. Oke, ternyata banyak ya inovasi untuk menjawab tantangan ya menjawab dari tantangan stakeholder itu. Tapi mungkin saya pernah dengar ada call center juga, Pak, inovasi call center. Ini apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Oh ya. Call center ya. Call center itu bagian dari yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana wajib pajak menjalankan kewajibannya. Iya. Wajib pajak itu kan mempunyai kewajiban kalau memang dia sudah memenuhi syarat untuk daftar, dia harusnya daftar. Oke. Nah, pada saat ini kan memang ada kebijakan bahwa NPWP itu sama dengan NIK atau NIK-nya lah NPWP. Pemadanan betul. Ya, pemadanan NIK. Kemudian ketika dia harus punya NPWP, ya dia harus daftar. Kemudian juga bagaimana ketika wajib pajak sudah waktunya, sudah memenuhi ketentuannya bahwa dia harus bayar, dia harus bayar. Bayar pun jangan kurang, jangan lebih. Harus pas. Harus pas. Jangan kurang dari Rp1, jangan lebih dari Rp1. Jadi pas berapapun itu ya segitulah yang harus dibayar gitu. Dan itu tentunya tidak semua orang harus bayar pajak ya. Yang bayar pajak itu yang sudah memenuhi ketentuan saja. Artinya kalau memang dia ternyata
UMKM yang omsetnya masih jauh di bawah, untuk kehidupan sehari-hariannya dia masih susah, ya nggak mungkin bayar pajak. Betul. Tapi ketika usahanya sudah semakin besar dan itu memenuhi ketentuan yang sudah ada, ya harusnya Harus dilaksanakan ya Pak. Iya. Ya, itu kawan pajak yang Itu. harus kita ingat ya. Kalau memang ada kewajiban, ya harus dibayarkan. Harus Kalau memang dipenuhi. belum ada kewajiban untuk membayar pajak, ya tidak masalah Iya. sesuai ketentuan. Ada satu lagi. Jadi wajib pajak itu ada punya kewajiban untuk melaporkan. Oh, melaporkan. Iya, tiap setahun sekali ya Pak. Iya, ya? jadi baik itu orang pribadi maupun badan, dia mempunyai kewajiban untuk melaporkan dalam bentuk SPT tahunan. SPT tahunan. Ya. Jadi kalau untuk tahun 2023 ini dilaporkan bulan Maret untuk orang pribadi, bulan April, akhir April untuk wajib pajak badan. Gitu. Jadi itu teman-teman kita yang ada pegawai yang ada di sini secara bergantian mengingatkan kepada wajib pajak bahwa semua wajib pajak termasuk kita nih, Iya. bahwa kita punya kewajiban, meskipun kita juga punya hak sih ya, kan hak kita sudah diberikan oleh negara, tapi kita punya kewajiban. Salah satunya adalah bagaimana harus mendaftar, bagaimana harus membayar, bagaimana harus melaporkan. Luar biasa ya. 3M ya Pak? 3M. Kalau ini kita tadi 3D, kalau ini 3M. Biar inget tuh ya. 3D, 3M, MD, Muhammad Dahlan. Cocok lagi nih Pak ya. Oke, berarti itu tadi banyak banget inovasi-inovasi Iya, ternyata ya Pak. benar, Jadi Kak, meskipun tantangannya banyak, tapi itu sepaket dengan usaha-usaha kita dan inovasi-inovasi di bawah Iya. bimbingan dan arahan Bapak. Termasuk Potex kali ini ya Pak, Potex berbagai series Potex itu Oh juga iya benar. merupakan bagian dari inovasi ya Pak, biar kita lebih dekat dengan kawan pajak semua. Untuk diingatkan. Ya potensi kan tadi kita adakan juga salah satunya ini ya. Iya, Pak. Tadi ada yang terkait penagihan, terkait kewajiban dengan pemeriksaan. Kita bikin potensinya dan itu bisa ditonton oleh wajib pajak dan siapapun. Iya. Bisa juga pegawai-pegawai dari KPP lain yang nonton kita. Iya. Karena ilmunya sangat bermanfaat. Iya. Luar biasa. Kita harapkan juga kawan pajak juga bisa Benar. mengakses nih, tahu Betul. jadi Iya. nyari di YouTube gampang gitu. Gampang. Ini kayaknya kita kalau mau bahas detail satu-satu bakal panjang banget nih Ya, Pak dan betul. Mas Dedi nih. Tapi berhubung agenda Bapak udah padat nih Pak di belakang, izinkan Pak saya memberikan satu pertanyaan terakhir ya Pak di Potex kali ini. Kira-kira apa nih Pak pesan yang mau Bapak sampaikan kepada kawan pajak semua yang menonton mungkin Pak? Yang ada di sana. Iya. Oke, ya, yang ada di sana ya. Oke. Tadi dibilang sama Dita tugasnya di belakang. Tugasnya di depan ya. Di belakang masa lalu. Oh iya. Ini masa depan, tugasnya di Masa depan. depan, ya. Jadi wajib pajak semua dan teman-teman yang ada di KPP Sawah Besar khususnya bahwa di tahun 2024 ini kita akan dievaluasi ya oleh pihak yang tertentu, pihak berwenang bahwa kita tadi saya sampaikan di tahun 2022 kita memperoleh predikat JTI WBBM. BBM. Nah, apakah di tahun 2024 itu kita masih bisa meraih predikat itu ditentukan hasil evaluasi nanti. Untuk itu seperti tahun-tahun sebelumnya dan setiap waktu kita ingatkan kepada wajib pajak dan kepada pegawai bahwa untuk wajib pajak jangan pernah untuk memberikan, menawarkan atau memaksa petugas kita untuk menerima sesuatu yang mungkin bukan haknya gitu ya. Karena itu nanti salah satunya akan predikat yang tadinya yang sudah kita bangun dari awal nih. Ini predikat ini bukan tiba-tiba diberikan oleh Kemenpan bahwa ini loh predikat bahwa kalian itu jadi BBM predikatnya, tidak, tapi itu perlu dibangun oleh proses yang cukup panjang. Betul. Baik itu secara perilaku atau itu secara administrasi. Jadi itu nanti akan dievaluasi dan juga saya ingatkan kepada semua pegawai khususnya untuk Sawah Besar 2 jangan pernah meminta, jangan pernah menerima ya atau memaksa wajib pajak untuk memberikan sesuatu kepada pegawai. Semua pelayanan gratis ya Pak ya. Semua Free. pelayanan gratis. Iya. Ya. Dan harapan kita bahwa di tahun 2024 kita bisa mempertahankan predikat JTI WBBM. Amin. Gitu. Amin. Itu ya. Kemudian juga satu pesan juga kepada wajib pajak bahwa biasa tadi saya sampaikan di tahun bulan Maret untuk orang pribadi, Lapor ya, kemudian yang di bulan April untuk Badan badan ya, Pak. untuk menyampaikan SPT SPT-nya. tahunan. Mudah-mudahan semakin ke depan seluruh wajib pajak lebih patuh untuk mendaftar, lebih patuh untuk membayar, lebih patuh untuk melaporkannya. Sehingga ya negara kita tentunya ya, karena KPP Sawah Besar ini aja alat untuk membantu saja bagaimana supaya penerimaan negara bisa masuk sesuai dengan yang harus dibayarkan.
seharusnya seharusnya. Itu ya harapan saya baik kepada pegawai maupun kepada stakeholder bahwa bantu kami dan tentu bantu wajib pajak untuk tidak memberikan sesuatu dan sehingga predikat jati WBBM tetap akan kita pertahankan di tahun 2024. Ya. Baik, itu dia pesan buat saya juga sebagai pegawai, saya juga. Ya, sama dengan semuanya. Ya, semua kawan pajak di rumah ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dahlan atas berkenannya untuk hadir di Potex terakhir di tahun ini ya Pak ya. Semoga nanti di tahun depan, di tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar akan semakin maju lagi, prestasinya semakin hebat lagi, dan yang pasti tadi diharapkan ZIWBBM akan kita pertahankan ya Pak ya. Demikian Potex Saberdu kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa kawan pajak untuk like dan subscribe channel YouTube KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2 agar kawan pajak tidak ketinggalan info-info di Potex berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow IG kita ya di @pajakjkt Sawah Besar 2. Nah, karena tadi dibuka dengan pantun, jadi kita tutup acara Potex pada kesempatan kali dengan pantun juga ya. Tunggu, Bapak Dahlan punya stok pantun nggak nih kira-kira? Ada lagi nih Pak Dahlan. Oke, karena kita dengarkan dulu ya. Pantun itu adalah satu budaya yang ada di Kanwil Jakarta Pusat ya. Oh gitu ya Pak? Ya, itu dibudayakan supaya kita mengawali satu acara itu dengan pantun. Itu bagian dari budaya di Kanwil Jakarta Pusat dan ini ya, Pak, Dejavu dari kita lestarikan. Pantun dari saya ada. Angin bertiup, debu berterbangan. Cakep. Duri menusuk, luka di tangan. Artinya. Terima kasih wajib pajak, pegawai untuk kebersamaan. Bersama kita raih kejayaan. Luar biasa. Jadi Mas kalau Dedi mau Bapak- pantun juga nggak? boleh nggak nih? Boleh. Ya boleh lah ya. Boleh. Kita tutup sekali lagi dengan pantun biar saya nggak ketinggalan juga nih sama Pak Dahlan. Nggak mau kalah ya, Mas, ya? Kita harus ikut juga semangat dari Pak Dahlan ya. Oke. Beli buah di Kemayoran, Cakep. jangan lupa bawa dompetnya. Artinya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada Potex berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saberdu Semakin jaya. Pajak kuat, Indonesia maju. Bye bye.